Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, mengawali pekerjaan kita dan mengawali setiap hari-hari kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Demikianlah dikatakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang mengenal dan percaya. Mengenal dan percaya adalah bagian kehidupan setiap orang percaya. Kepada siapa dia mengenal dan percaya di dalam kehidupan. Kita sudah mengakui dalam iman rasuli atau pengakuan iman kita bahwa kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang adalah sebagai pencipta. Dan pengenalan kita kepada Allah sebagai Sang Penebus itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang sanggup mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dan itulah bentuk cinta kasih Allah, sehingga kita tidak bisa mengukur kasih Allah itu. Sehingga ketika Allah sudah memberikan cinta kasih-Nya melalui pribadi Yesus Kristus, maka kita mengakui bahwa kita sekarang ini hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, di mana kita semakin diperkenalkan dan mengenal dan percaya kepada Allah yang kita sembah. Bagaimana kita melakukan atau mengenal Allah? Allah adalah kasih. Maka disinilah kita mengenal Allah itu di dalam kasih-Nya. Begitu Allah mengasihi kita, Dia tidak memandang bagaimana kita hari ini. Tetapi kasih-Nya Dia nyatakan pada saat kita masih di dalam dosa-dosa kita. Kita masih di dalam pelanggaran kita. Kita masih di dalam kecongkakan kita, kesombongan kita, bahkan perilaku yang tidak baik di hadapan Allah. Maka kasih itulah yang menyatakan diri, yaitu Allah. Allah yang adalah kasih itu menyatakan diri kepada kita. Dan dengan demikian, setiap orang percaya hendaklah hidup di dalam kasih. Hendaklah hidup di dalam Allah. Hendaklah hidup untuk menceritakan tentang kasih Allah. Maka jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang hidupnya masih diberikan kesempatan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, mengasihi keluarganya. Karena ketika kita mampu mengasihi, sesungguhnya itu bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan kita sebagai umat untuk bisa hidup rukun, hidup bahagia, hidup dalam damai sejahtera, dimulai dari kita mengenal dan percaya kepada kasih itu. Kasih dapat menutupi banyak kesalahan, dan kasih itu adalah yang utama. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, maka kasih itulah yang akan menopang semua kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pembelajaran bagi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah tinggal di dalam Allah. Berarti tinggal di dalam kasih-Nya, berarti juga tinggallah untuk memberikan hidup kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu sehingga kami
Engkau tebus dengan darah-Mu yang begitu mahal. Anak-Mu yang tunggal itu Engkau berikan agar kami mendapatkan keselamatan. Dengan keselamatan itu Tuhan, ajari kami untuk bisa tinggal di dalam kasih. Karena kasih adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika kami bisa berada di dalam kasih itu, maka kasih itu juga yang akan tinggal di dalam kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, untuk dapat mengenal dan percaya bahwa Allah adalah kasih itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.